Kapolri harus bersih, dialog kita lanjutkan. Pak Joni, ini kalau kita bicara soal pencalonan Pak Budi Gunawan ya, ini menarik sebetulnya. Banyak pernyataan-pernyataan yang agak sumbang sebetulnya tentang apa yang terjadi. Kalau ini diteruskan, sebetulnya Jokowi sudah melanggar nawacitanya ya. Ini berjanji memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang bersih, berintegritas dan anti korupsi sebetulnya. Artinya kalau kita bicara bersih, berintegritas dan anti korupsi, harusnya ada lembaga-lembaga penentu yang punya kewenangan atau mungkin punya seperti PPATK dan KPK yang bisa menilai integritas dan moral seseorang. Bagaimana Pak Joni melihat? Terkait dengan itu, maka saya kira sampai di titik ini Presiden dia belum break komitmennya. Dia masih tetap pegang komitmennya. Surat Presiden tanggal 9 itu belum ada ketetapan hukum tetap dari hukum apapun ya, termasuk tersangka dari KPK belum ada. Pada saat proses di DPR saat ini ya, kita belum tahu. Hari ini kita tahu bersama Komisi 3 sudah terima itu. Tapi apa sikap Presiden kita belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya kita akan tunggu itu. Akan tetapi satu hal yang harus kita betul-betul juga perhatikan ya, bahwa Presiden tidak bisa mengambil keputusan terkait dengan seseorang apabila kepastian hukumnya belum ada. Pak Joni, memang Pak Presiden mengusulkan nama Pak Budi Gunawan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita harus ingat juga, pada saat proses pemilihan kabinet sebetulnya nama Pak Budi Gunawan juga ada di sana dan tidak diloloskan oleh KPK. Komunikasi terkait rekomendasi atau telaahan itu adalah komunikasi antara KPK dengan Presiden. Kok publik tahu ada warna-warna stabilo di situ? Nah ini juga patut, apa betul itu? Itu satu kepastian yang juga tidak pasti. Anda meragukan itu? Saya sangat meragukannya. Karena ini informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berbahaya apabila hal-hal komunikasi rahasia negara dikomunikasikan kepada publik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jangan sampai ini bagian dari kompetisi. Ini bahaya. Anda lebih melihatnya ke sana? Saya lebih melihatnya ini ada unsur-unsur non-hukum juga di dalamnya. Pak Yunus Hussein, Kepala PPATK, menyatakan hal itu. Bahkan sebetulnya pada saat rekening gendut, itu kan hasil penelaahan PPATK, Pak Yunus Hussein sebagai Kepala PPATK. Persis, Pak Yunus Hussein mengkhawatirkan itu, dan itu dilakukan dan dikomunikasikan dengan betul ke institusi Polri, dan institusi Polri melakukan penyelidikan dan pemeriksaannya, dan mereka mengeluarkan rekomendasinya. Itu di jalur hukum yang betul. Mas Toto, apa yang semestinya dilakukan Presiden saat ini menurut Anda? Buat saya sederhana saja, bagaimana kemudian Presiden menilai apa yang sudah ditetapkan oleh KPK kemarin, seberapa besar pengaruhnya terhadap sosok Kapolri yang dia idamkan. Kalau ini dirasakan mengganggu, satu-satunya cara tarik surat ketika masih ada waktu sehari. Mas Toto, sebelum kita lanjutkan Pak Joni, kita akan menuju ke gedung KPK untuk melihat konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan KPK.